tidak mau menggiring ke arah sana. Kita cerita realistis saja. Itu loh, Iya, Mas Chan. ya apalagi orang-orang yang udah latihan buat Oh, kalau udah latihan mah gampang, bisa ditunda. Masalahnya yang pengusaha sudah cetak kaos 1 miliar, sudah cetak mug, ya kan? Sudah bikin pengadaan kursi, pengadaan rumput, pengadaan cat. Terus para orang yang mau jual makanan itu kan pakai izin semua, nggak bisa sembarangan. Terus mereka harus deposit. Deposit itu kan nggak ada yang balik itu. Bener nggak? Karena depositnya kan dipakai untuk modal lagi untuk mereka menatani semuanya. Terus bus tiba-tiba ndak ada. Loh, tapi kan masih kurang setahun. Iya, justru persiapannya 2 tahun sebelumnya kan. Uang itu kan sudah dikeluarkan 2 tahun sebelumnya. Langsung bangkrut nggak itu pengusaha-pengusaha yang ikut-ikut project, ikut tendernya itu? Udah ngasih nyogok, ya kan? Sudah nyogok kan buat ikut tendernya kan? Pengadaan kursi, pengadaan apalagi lampu, pengadaan apalagi semua peralatan kaos itu kan nyogok mereka tendernya kan? Tiba-tiba dibatalin, duitnya balik nak? Ya enggak lah, sorry lah duitnya balik. Pada stres semua, pada ngamuk semua. Ya sudah kita boykot saja. Jangan ngomong memberkati Israel dan mengutuki Israel, kita enggak usah sampai ke sana. Itu kan dalam masalah klinik, kita cerita yang realistis. Itu yang blundernya Megawati, selalu blunder di sana dari dulu, ya, musuh tiba-tiba. Makanya Megawati hanya jadi presiden cuma berapa 2 tahun, ya, apa 3 tahun tuh, nggak bisa kepilih lagi karena blunder, ya. Megawati itu blunder, dia hanya numpang tenar bapaknya saja. Kualitasnya ada nggak ada. Ya, Gio silakan Gio. Gio lalu Cincan ya. Selamat malam, Pastor Paul. Gio. Mau nanya nih tentang hukum, misalnya nih kita mau ngelawan mafia tanah nih, yang bener itu kan pihak kita. Cuman ada nih oknum hakim mau naik pangkat, mau pindah tempat. Nah itu kita misalnya klien tuh dimintain uang, kalau nggak ngasih ya yang dimenangin itu bakal pihak mafia tanahnya gitu. Oh iya dong, pasti dong. Nah, kalau menurut Pastor Paul gimana tuh? Kita tetap harus kasih ke oknum hakimnya atau ya pasrah aja, bakal kalah sama mafianya gitu, Pastor? Pakai media Kan dong. Pastor Pakai media. pakai Pakai media itu media. maksudnya Makanya ada orang kayak Alvin itu bagus ya. Alvin itu kan dia sendiri adalah media. Jadi jangan mengandalkan TV One, Metro TV segala macam. Dia sendiri adalah media. Makanya lawyer itu dia harus harus bisa menggunakan media sehingga dia bisa cerita di media. Fakta-faktanya semua urutannya itu. Itu. Jadi kita nggak jangan main sokok menyokok tapi kita main media. Masalahnya kesalahannya Alvin Lim kan dia merapat ke Islam radikal waktu itu. Itu aja kesalahan Alvin cuma itu aja. Kalau enggak dia nggak bisa, pemerintah mau kerja dia nggak bisa. Masalahnya karena dia merapat ke Habib Rizik waktu itu ya. Itu sudah saya omongin dulu Alvin Lim itu. Dia dijebak kan sama Silius itu kan, Silius itu kurang ajar kan. Kalau nggak bisa masuk juga Alvin Lim itu. Tapi karena dia masuknya ke politik akhirnya si Alvin Lim itu salahnya dia cuma itu aja. Yang lainnya itu harus kita akui Alvin Lim hebat itu bisa menggunakan media itu Gio. Gunakan media ya. Kamu sendiri harus harus pakai media dan kamu harus bikin ulasan hukum yang heboh-heboh. Nanti pasti makanya kayak kita ini kan tiap hari Senin ini makanya saya paksa Anda untuk masuk. Saya nggak mau japri-japrinan konsultasi di japri-japri. Nanti kita nggak ada powernya itu loh. Kamu maunya gratisan orang-orang ya kan enak aja kamu. Kita ini membangun LPH ini kita ini ada tujuannya saya bukan buat cari duit ya sorry kita bukan buat cari duit saya nggak
kasus KDR, kasus-kasus persekusi kita keluar uang kan. Tapi intinya gini, media harus branding, ya kan? Kayak si Hotman Paris sekarang dia punya siaran khusus, live khusus gitu kan. Sehingga tanpa menggunakan, walaupun tetaplah kalau kelas-kelas Hotman Paris, tapi Alvin Lim itu juga mengakui dalam beberapa hal karena sistem hukum di Indonesia kan memang begitu. Panitiro kan. Tetapi media dulu, gunakan media, ya. Gitu. Itu trik-trik kan. Nah, kamu harus kenal KPK, kenal orang tipikor, harus kenal. Ya di situnya bayar lagi, ya tetap bayar. Tinggal Anda bayar ke hakim atau bayar ke sana, atau bayar ke sini. Cuman begitu. Sistemnya Indonesia itu bayar ke sana atau bayar ke sini, udah gitu aja. Kalau kamu nggak mau bayar ke sana ya bayar ke sini. Kalau nggak mau bayar ke sini, bayar di sana. Tetap intinya wanipiro Indonesia itu. Berarti Ya, itu gimana, Pastor? Kita ini dia itu dong, di bikin. Jadi kamu harus harus menggunakan media-media yang bisa kerja sama-sama kamu, ya kan? Wartawan-wartawan. Makanya kalau terima fee lawyer jangan pelit. Kita apa wartawan-wartawan itu yang wartawan botrek itu kita kumpulin, kita traktirin makan buat membantu membuat kamu terkenal gitu Gio. Kalau terima fee itu lawyer itu jangan pelit ya. Saya makelar kasus saja nggak pelit kok. Begitu saya ada masalah ini ya, saya nggak akan menghindari wartawan karena wartawan itu akan membantu. Kayak ya sebenarnya manajemen ya, wartawan itu kan tergantung Anda memanage ya. Ya, makanya kasus-kasus saya semua itu ya kita semua pakai uang ya. Teman makelar kasus ya, lawyer mah nggak ada apa-apanya sama saya ya. Kita mah pakai duit apa-apa ya. ya Serius, maksud memang di ya Indonesia itu memang ngeri. ya maksud Cuman saya kalau kamu nggak bayar di sini, bayarnya di sana. Artinya kamu harus entertain orang-orang KPK, orang-orang tipikor. Sehingga kamu cuma tinggal sebut namanya, Pak. Dapat salam Pak dari Pak ini, misalnya begitu kan. Oh, kamu kenal? Oh, iya Pak, ini kemarin dia bilang begini. Ini tolong dibantu saja Pak. Udah begitu. Iya kan? iya, maksud saya kayak gitu tuh diperbolehkan gitu, Pastor. Boleh dong, itu kan jalur, itu kan selama tidak melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum. Kalau yang melanggar hukum jangan dong. Ya, jangan bayar. Ya, Melanggar hukum, kamu nyuap itu melanggar hukum. Ya kan? Itu. Pakai media ya. Gunakan media. oke, thank you. Makanya saya selalu bilang kalau konsultasi hukum di sini. Kalau perlu kan bisa disikapkan di sini, gunakan media. Itu loh ya. Bu Sincan silakan. Malam Pak Paul, Shalom. Shalom. Pak Paul, saya mau tanya, kalau Damaris Pancasila itu ada buat menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu atau anak-anak SLB, anak-anak ya SLB, Pak Paul. Soalnya saya lihat di Instagramnya kemarin ada post soal SLB dan menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Jadi saya pengen tahu aja, Pastor, Yang apa ada penting orang tuanya bangun pagi. orang tua masuk Iya di embun pagi. dong. Iya. Mengapa bangun pagi? Kita ini bukan sinterklas bagi-bagi duit. Kamu tuh masuk, kita ajari firman Tuhan, kamu dengar firman Tuhan. Terus kita bantu gitu. Jadi kalau mau menyumbang itu harus ikut embun pagi ya, Nyumbang Pastor. apa mau disumbang? Menyumbang. Kalau menyumbang nggak harus ikut umum pagi, siapa saja boleh. Bahkan bandar narkoba aja boleh kok nyumbang. Nyumbangnya Serius, kemana ya, Pastor? Ke nyumbangnya ke Hagios Embun Pagi, Yayasan Hagios Embun Pagi, itu ada di running text itu. Kodenya selalu pakai kode 123. Oh, oke oke. Iya, iya baik, Pastor. Soalnya saya ada beban buat ke sana, jadi Ah, saya mau
mau nyumbang buat orang-orang yang kurang mampu sekolah. Ya, jadi yang mau untuk sumbangan siapa saja, bandar narkoba saja boleh loh kalau mau nyumbang loh. Yang penting kalau sudah nyumbang jangan diminta lagi. Ya, itu pakainya Hagio Yayasan Hagio Tembun Pagi, BCA 450 188 7778, kodenya beasiswa atau 123, misalnya nyumbangnya 500.000, ya 500 123 gitu ya, supaya itu dipisahkan. Tapi nanti kita akan bikin account sendiri. Cuma sekarang selama masih digabung accountnya pakai kode 123 gitu. Ayo semangat, ayo boleh ikut nyumbang ya Bu Cica ya. Ini kita lagi bikin sistemnya ya, kita lagi godok terus dengan para, ini kan sudah mulai tahun ajaran baru ya kan, pas waktunya. Jadi kita berharap nanti pas tahun ajaran baru ini Juni Juli ada beberapa yang mengamonan beasiswa ya, untuk itu ada beberapa yang penting-penting harus ikut embun pagi setiap pagi hari, minimum kehadirannya 75% ya. Dan orang Kristen ya, kalau yang Islam kita nggak sumbang ya, nggak bisa, hanya untuk orang yang sudah dibaptis Ya, iya Pak Paul. ya. Lanjut Oh ya, lagi ini ya, saya mau nimpalin dikit Pak Paul yang boleh. tadi soal jadi yang buka hubungan diplomatis sama Israel. Jadi waktu itu kan saya baca berita, itu Presiden Iran waktu itu sempat bilang, katanya kalau Israel mau coba menyerang Iran sekecil apapun itu bakal diratakan Israel. Wah, itu kan kayak benar-benar mengutuk ya, kayak gitu. Dan juga kan di Alkitab sini kan juga ada bilang kan kalau yang mengutuki Israel bakal dikutuk, dan siapa yang memberkati Israel bakal diberkati. Ya waktu dia kemarin meninggal, ya itu mungkin karena dia mengutuki Israel sebelumnya. Dan juga makanya karena itu ya saya benar-benar berharap semoga Prabowo buka hubungan diplomatis lah sama Israel. Soalnya ya kapan lagi kalau enggak, itu juga contohnya kayak tadi kan juga Pak Paul bilang yang soal sepak bola. Waktu itu kan si Ganjar coba-coba kan kayak menghalangi, nggak boleh karena ada Israel. Ujung-ujungnya malah blunder gitu. Ya jadi itu Malah gembes dan ujung-ujungnya. akhirnya hengkang. Ya, jadi Jangan yang masalah klinik-klinik lah, kita cerita realistis saja ya. Persiapan U20 itu ya habis banyak loh ya. Berapa banyak pengusaha yang dirugikan ketika pembatalan 20. Kenapa nggak mau dari dulu ngomong? Kan begitu kan? Kan kurang ajar kan ini kan, politikus ini kan goblok ini kan. Goblok, blunder mereka. Ketika bilang, ya kamu pikir orang pengusaha-pengusaha, kalau yang kadun-kadun itu kan kere semua, nggak punya duit, kadun-kadun kere, nggak punya duit, kencing aja bletekan di mana-mana. Bener nggak? Politikus kan dananya bukan dari kadrun, dananya dari pengusaha. Iya kan? Begitu pengusaha dirugikan, biar kadrun membela politikus pun, pengusahanya nggak kuat duit, mau apa coba si Ganjar? Gitu loh. itu nggak logis. Kita jangan bilang memberkati dan mengutuki, saya nggak usah lah, kita cerita begitulah. U20 ini persiapannya itu sudah luar biasa sekali, sudah cuma tinggal dilaksanakan. Oh, semua sudah di lapangan, sudah dikerjakan semua dari setahun sebelumnya. Tiba-tiba di cancel, kan kucluk ini, goblok ini, banyak yang rugi loh itu, marah, boikot lah. Ini kan masalah uang. Ya kan? Kita jangan cerita memberkati mengutuki Israel, terlalu klinik lah itulah ya. Saya tidak mau menggiring ke arah sana. Kita cerita realistis saja. Itu loh, iya. Mas Chan. Ya apalagi orang-orang yang udah latihan buat Oh, kalau udah latihan mah gampang, bisa ditunda. Masalahnya yang pengusaha sudah cetak kaos 1 miliar, sudah cetak mug, ya kan? Sudah bikin pengadaan kursi, pengadaan rumput, pengadaan cat,
Terus para orang yang mau jual makanan itu kan pakai izin semua, nggak bisa sembarangan. Terus mereka harus deposit. Deposit itu kan nggak ada yang balik itu. Bener nggak? Karena depositnya kan dipakai untuk modal lagi untuk mereka menatani semuanya. Terus bus tiba-tiba ndak ada. Loh, tapi kan masih kurang setahun. Iya, justru persiapannya 2 tahun sebelumnya kan. Uang itu kan sudah dikeluarkan 2 tahun sebelumnya. Langsung bangkrut nggak itu pengusaha-pengusaha yang ikut project, ikut tendernya itu? Udah ngasih nyogok, ya kan? Sudah nyogok kan buat ikut tendernya kan? Pengadaan kursi, pengadaan apalagi lampu, pengadaan apalagi semua peralatan kaos itu kan nyogok mereka tendernya kan? Tiba-tiba dibatalin, duitnya balik nggak? Ya enggak lah, sorry lah duitnya balik. Pada stres semua, pada ngamuk semua. Ya sudah kita boikot saja. Jangan ngomong memberkati Israel dan mengutuki Israel, kita nggak usah sampai ke sana. Itu kan masalah klinik, kita cerita yang realistis. Itu yang blundernya Megawati, selalu blunder di sana dari dulu ya, musuh tiba-tiba. Makanya Megawati hanya jadi presiden cuma berapa 2 tahun ya, apa 3 tahun tuh, nggak bisa kepilih lagi karena blunder ya. Megawati itu blunder, dia hanya numpang tenar bapaknya saja. Kualitasnya ada nggak ada. Sejujurnya Megawati kan nggak ada kualitasnya kan. Zamannya Megawati itu korupsi itu gede gila-gilaan tuh ya, Century Gate itu kan belum kelar semua sampai hari ini, nggak jelas Century Gate itu, yang gila banyak. Makanya soalnya dikit-dikit ya habis. Saya yakin pemilu berikutnya Megawati udah nggak ada suaranya. Itu Bu Sincan. Tapi saya bukan politikus ya. Ini saya tadi kalau ada pemilu berikutnya, kalau masih ada 2029 ya, kalau masih ada. Saya kok nggak yakin kita bisa ada pemilu 2029. Serem ya, serem. Iya, iya Pak Pau. Nah, Ya, ya itu aja dari saya Pak Pau. Makasih. ya, ya lanjut.